Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua di channel YouTube saya ya. Kali ini saya akan mengupdate kondisi terbaru lahan kami. Ini musim tanam ketiga, yaitu musim kemarau. Jadi pada musim kemarau pada kali ini berbeda ya. Jadi kami menyebutnya musim kemarau tahun ini adalah musim kemarau basah teman-teman. Jadi ini meskipun sekarang sudah bulan 8 itu masih beberapa kali terjadi hujan ya, dan hujannya itu cukup deras. Akhirnya karena cuaca yang tidak menentu seperti ini dan terlalu sering terjadi hujan, maka beberapa lahan kami itu kami tanami padi lagi seperti ini. Nah, seperti ini ya lahan ini. Di lahan ini yang kumpul ada 4 peta ya, 1, 2, 3, 4. Dan bibit apa yang saya tanam? Yaitu tetap bibit favorit kami di sini adalah Inpari 32 HBD. Begitu teman-teman ya. Jadi untuk musim tanam ketiga ini biasanya untuk lahan ini tuh saya tanami tembakau. Jadi ada 4 lahan ini, 1, 2, terus itu 3, 4 itu saya tanami tembakau. Jadi karena terlalu beresiko ya apabila ditanami tembakau, karena terlalu sering turun hujan, makanya kami untuk sementara ini tahun ini kami tanami padi lagi. Dan itu tidak apa-apa ya. Yang terpenting tidak setiap tahun itu 1 tahun 3 kali itu terus-terusan tanam padi, karena kalau itu terjadi setiap tahun kita tanam padi, maka kemungkinan besar nanti hasil tiap tahunnya itu akan menurun ya, hasil panennya akan menurun. Jadi tidak bagus. Jadi harus ada periode tanam selain padi, yaitu 2 kali padi, 1 kali kering ya, jagung bisa tembakau atau cabai ya, dan lain-lainnya. Pokoknya jangan terus-terusan tanam padi itu teman-teman ya. Dan lahan ini adalah bekas lahan yang gagal panen kemarin ya, yaitu bibit Cakrabuana 05 yang gagal panen, gagal total ya. Itu cuma dapat sekitar 8 kuintal ya, 8 kuintal dari biasanya pendapatan perolehan rata-rata di lahan ini 4 peta ini yaitu 3,5 sampai 4 ton. Jadi seperti itu. Jadi jauh ya hasilnya. Jadi kami anggap itu gagal panen. Jadi cuman balik modal saja, dan itu pun kalau dihitung semua modalnya tidak cukup ya kalau cuma dapat 7 kintal. Jadi seperti itu kawan-kawan. Makanya untuk tanam tembakau di sini ada beberapa lahan yang tetap ditanami tembakau oleh petani, termasuk lahan punya bapak saya itu tetap pertumbuhannya cukup bagus ya, cuman memerlukan biaya yang besar karena proses penyiangan rumput sudah disiang di apa namanya, kayak tanah sudah dibalik, tapi apabila terkena hujan itu rumput cepat sekali tumbuh ya, makanya itu sangat memerlukan biaya besar untuk tenaga kerja untuk membalik tanah seperti itu teman. Makanya saya tidak terlalu ambil risiko. Jadi di sini kami tetap tanami padi ya. Jadi untuk tahun depan kita lihat situasi, kalau memang memungkinkan nanti kami tanami tembakau. Jadi kondisi padinya sekarang seperti ini ya, sudah mulai hijau. Ini usia 1 minggu ya. Ini baru masuk pupuk spray ya, yaitu Ultradap ya, seperti di video saya sebelumnya. Jadi insektisida, Ultradap, dan herbisida selektif. Jadi baru masuk itu ya. Ini sudah cukup hijau, padahal ini belum diaplikasikan pupuk tabur. Mungkin 1 atau 2 atau 3 hari lagi nanti kami akan aplikasikan pupuk tabur urea dan NPK. Dan benih yang kami tanam adalah Inpari 32 HBD. Jadi ini adalah benih favorit kami di sini ya. Jadi insya Allah benih ini selalu menghasilkan dan semoga terus menghasilkan. Ini kondisinya seperti ini. Nah, usia 1 minggu.
Ini bibitnya agak tua ya. Jadi karena ada beberapa kendala, yaitu waktu mau proses penggarapan lahan itu aliran seperti biasa, aliran air pengairan itu mati ya, di aliran airnya di sana itu mati. Makanya tertunda sekitar kurang lebih 1 bulan ya, baru bisa proses tanam. Seperti itu. Makanya ini bibitnya agak tua. Apabila bibit agak tua, itu kita harus cepat melakukan pemupukan ya. Jadi tidak menunggu sampai 16 hari. Jadi tidak menunggu sampai 16 hari, biasanya sekitar 7 sampai 10 hari itu sudah dilakukan pemupukan tabur untuk pupuk pertama. Jadi supaya anakannya cepat tumbuh ya, karena ini bibitnya sudah tua. Kalau misalnya nanti terlambat pemupukannya, nanti anakannya tidak banyak. Biasanya seperti itu. Menurut pengalaman kami seperti itu. Makanya pemupukannya kita lakukan lebih awal. Kondisi seperti ini ya. Ini adalah bekas pembibitan ya, penyemaian bibit di sini. Bibitnya kita pindah dari sini, pindah ke sana. Seperti itu. Yuk kita pindah ke lahan yang sana. Cuaca sangat cerah sekali ya. Seperti itu, sangat cerah sekali. Itu Gunung Raung di sana. Cuacanya sangat cerah sekali. Jadi sangat rileks rasanya sore-sore di sawah dengan cuaca secerah ini. Dan inilah lahan yang kedua, ke tempat yang kedua. Nah, lahannya seperti ini. Ini airnya agak banyak, yang bawah ini belum diisi ya. Coba saya cek pintu airnya. Jadi sama ya, ini benihnya adalah, bibitnya adalah Inpari 32 HBD. Jadi HBD itu tahan ke hawar daun ya, hawar daun bakteri. Jadi biasanya tahan. Jadi meskipun kita tidak terlalu aplikasi obat jamur tuh, jarang sampai yang bikin gagal panen. Biasanya kan karena mati leher ya, karena mati leher jadi sampai gagal panen. Itu jarang sampai terjadi seperti itu ya. Kalau Inpari 32 relatif tahan. Jadi kita aplikasi obat jamur secukupnya, biasanya hasilnya sudah bagus. Coba kita cek saluran airnya. Ini oleh pekerjanya di pinggiran ditanami jagung ya, tidak apa-apa. Ditanami jagung dan singkong. Jadi apabila ada hama tikus menyerang, jadi biasanya mereka menyerang tanaman jagung dan singkong. Jadi tidak menyerang tanaman padi. Oh, aliran airnya kecil ya. Oke, coba saya pindah aliran airnya ke arah yang sana ya, supaya ada air masuk, tidak terlalu kering. Seperti ini. Oke. Oke, silau.
Untuk tanam di musim ketiga seperti ini itu biasanya cukup rawan ya hama. Makanya kita harus siap siaga pencegahan, teman-teman. Itu ke arah barat sana silau ya, ke arah barat sana silau sekali. Oke, kondisinya seperti ini. Oke, cukup sekian update untuk lahan ini ya teman-teman. Nanti apabila kedepannya nanti akan saya update terus, makanya ikuti terus channel saya supaya nanti teman-teman semua dapat mengetahui update-update selanjutnya tentang penanaman Inpari 32 di musim tanam ketiga. Jadi terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe, dan apabila teman-teman belum subscribe, monggo dipersilahkan untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga di like, di komen. Semakin banyak yang komen, semakin bagus untuk perkembangan channel ini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.